A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kemarin kita belajar tentang 4 doa, 4 poin yang kemarin kita belajar. Selain belajar tentang fasilitas terbaik, ya kan, kita belajar tentang juga sebuah doa. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasanya ketika urusan pribadi, beliau pakai yang sangat sederhana, pribadi ya, untuk kebutuhan personal. Tapi ketika itu berhubungan dengan simbol dakwah atau untuk urusan-urusan mengenalkan agama Allah, apalagi dalam urusan perang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai fasilitas terbaik. Jadi jangan sampai kita ini terbalik-balik gitu. Untuk dakwah pakai yang sederhana, untuk Islam pakai yang sederhana, giliran pakai pribadi pakai yang mewah. Nah, memang bedanya tipis. Sekali lagi saya pengen ngajak abang kakak untuk fokus pada diri sendiri. Jangan fokus pada penilaian orang lain. Capek betul kita hidup ini kalau kita pasang standar tuh dengan penilaian orang lain. Kita sakit hati jadi nanti kalau kita lihatnya orang lain. Nah, baginda Rasulullah itu tahu betul kapan menempatkan sederhana. Jadi sederhana itu bukan berarti melarat. Pekanbaru misalnya, Pontianak, teman-teman jalan kaki dan berenang, itu namanya tidak sederhana. Naik pesawat itu ya sederhana. Tapi kalau harus bisnis, nah itu jadi cerita ya. Oh, saya tidak mau naik pesawat kecuali yang bisnis saja. Nah, ini juga wallahu alam, kita juga susah memberikan penilaiannya gitu. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita belajar lagi tentang bagaimana 4 dimensi doa kemarin itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa lisani minal kadzib wa a'yuni atau wa aini minal khianah. Jadi 4 sisi doa ini teman-teman semuanya. 1, ya Allah bersihkanlah hati saya dari penyakit munafik. Salah satu hal yang kita tahu dalam bab munafik ini, kemarin baru mukadimah, saya izin hari ini memperdalam doa ini. Salah satu poin yang kita belajar dari penyakit munafik itu kan, kalau bicara dia dusta. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji dia akhlafa, kalau berjanji dia mengkhianati atau ingkar. Terus wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah, dikasih kepercayaan dia berkhianat. Dalam hal apa Ustaz? Banyak ya. Nah, yang pertama tadi, kalau bicara dia dusta. Kalau bicara dusta. Kalau dia wa'ada, berjanji, dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina, kalau dia dikasih amanah, dikasih kepercayaan, khana, dia berkhianat. Nah, teman-teman semua, 3 ini aja kita udah sama-sama tahu ya. Tapi saya pengen ngangkat juga salah satu dimensi yang membuat orang tuh masuk kategori munafik itu adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Silakan buka Quran, surat An-Nisa. Dah? Surat An-Nisa. Kayak aplikasi modern ya. Ya. Sebelumnya kita buka dulu ayat 145. An-Nisa 145. Coba bacakan Bang. Artinya aja enggak apa-apa. Sesungguhnya orang-orang munafik itu
ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik ini ditempatkan di neraka jahanam yang paling bawah. Berarti kalau orang kafir Enggak paling bawah, masih di atas. Jadi yang paling parah tuh siapa? munafik. Orang munafik. Kata siapa ini? Al-Quran. Apa tadi ciri-ciri orang munafik? Kalau bicara Dia berbohong, dia bohong. Kalau berjanji tidak tepati. dia ingkari. Aku janji kok, aku janji kok, aku janji kok. Terus terakhir, kalau dikasih amanah, kepercayaan, dia berkhianat. Nah, kepercayaan tuh apa? Banyak. Hubungan rumah tangga tuh kepercayaan, amanah. Amanah dari siapa? Dari Allah, bukan dari suami atau bukan dari istri. Salah kalau mindset kita, saya ini harus setia sama istri saya, kan ini amanah dari istri. Enggak, antum menjalin hubungan rumah tangga, berkeluarga gitu, suami dan istri. Lalu dalam perjalanan itu ada pengkhianatan atau ada kecurangan, itu antum sedang berkhianat sama Allah dan Rasulnya, bukan sama pasangan. Salah kalau mindsetnya tuh, oh berarti saya mengkhianati pasangan saya. Enggak, engkau mengkhianati janjimu kepada Allah. Sekali lagi saya bilang ya. Jadi perzinahan atau perselingkuhan atau apapun lah namanya, ya kan, kalau saya lebih suka nyebutnya zina gitu ya, bukan selingkuh, karena definisi selingkuhan ini abstrak, tidak jelas. Nah, saya izin nyampaikan hitam-hitam, putih-putih, pengen ngasih tahu sama abang kakak semuanya, zina ya zina. Terus gimana Ustadz? Ya minta ampun sama Allah, udah titik, nggak ada lagi cara lain. Karena yang bisa mengampunkan cuma Allah. Antum konsultasi sama saya, sama juga membuka aib antum di masa lalu. Tidak perlu bongkar-bongkar aib masa lalu di hadapan manusia. Biarlah aib itu ditutup rapat oleh Allah. Tugas kita datang cuma 2 poin: bertaubat, perbaiki diri. Oh saya pernah salah Ustaz. Mana ada manusia di dunia yang tidak pernah salah? Mana ada manusia yang tidak pernah hilaf? Makanya banyak orang hari ini tanda kutip rapuh, hampa gitu. Kemarin saya ngobrol sama beliau. Manusia hari ini tuh rapuh dan hampa. Kenapa? Karena standar kehidupannya standar penilaian orang lain. Jadi dia pengen hidupnya itu dinilai oleh orang lain. Oh kamu udah sukses ya, oh kamu udah kaya ya, oh kamu gak punya pekerjaan sekarang, kamu bangkrut ya sekarang ya, malu dong saya minder. Lo ngapain pusing dengan pemikiran orang gitu? Antum minder-minder masih pakai Alphard, minder-minder masih pakai iPhone. Ya banyak utang, masih gak bisa makan enak. Lo apa yang antum sedihkan gitu? Ada orang hari ini gak bisa makan, udahlah gak bisa makan, kena stroke. Udah kena stroke, istrinya kanker payudara dan seterusnya. Ada lagi, belum sempat taubat udah mati. Nah masa antum bilang, saya ini minder Ustaz? Nah berhentilah hidup dengan penilaian manusia. Maka judul hari ini, rapuh dan hampa. Coba dulu. Kenapa bisa rapuh dan hampa? Karena sibuk dengan penilaian manusia. Nanti orang kayaknya begitu. Jadi dia kayak punya theater of mind, berhayal, berpikir-pikir seolah-olah seakan-akan orang tuh berpikir A tentang dirinya gitu. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Makanya jangan jadi pribadi yang rapuh dan hampa. Kenapa? Nah, rapuh itu membuat dia tuh insecure gitu. Nengok orang takut, nengok orang gelisah. Nanti apa ya penilaian orang ya? Loh, aib kita udah ditutup sama Allah, udah santai aja, jalan aja terus. Lakukan yang sekarang, do it now. Oh, punya anak, besarin anaknya baik-baik. Punya suami, rawat suaminya baik-baik. Sesederhana itu aja hidup itu. Oh iya, apa tugasnya suami? Kasih rezeki yang halal, ya kan? Kasih rezeki yang halal. Komitmen, mungkin tidak banyak, tidak sebanyak dulu. Tapi yang dulu kan banyak, tapi haram. Hari ini bawa sedikit, mungkin 100.000, 20.000, tapi kasih sama istri. Istri mensyukuri yang dikasih aku. Oh iya, suami aku bisa kasih aku duit haram, tapi ya kan, aku dikasih duit yang halal. Nah inilah yang mendatangkan keberkahan, sehingga anaknya nanti jadi cerdas, soleh, pintar. Apa tanggung jawab istri? Melayani suami. Oh suami baru pulang kerja, siapkan air minum. Masak tuh wajib enggak? Bagi seorang istri? Enggak wajib. Yang wajib itu menyiapkan makanan. Oh iya. Coba tengok ibu-ibu zaman dulu, emak-emak zaman dulu. Tengok, begitu suaminya datang balik, ditinggalkannya semua pekerjaan. Mama, saya pernah cerita gini, kalau udah ayah balik katanya, kalau udah papa balik, enggak boleh itu anak-anak ribut. Ya kan? Papa tuh enggak boleh nengok
anak-anaknya itu. Pokoknya anak-anak sudah harus mandi dalam kondisi rapi, bersih dan seterusnya. Itu tanggung jawab. Jadi suami balik, dia nengok yang enak-enak. Makanya doanya itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun tuh enak dipandang, enggak mesti cantik, rapi, bersih, wangi. Jadi suami pulang ada tempat dia bersandar, ada tempat dia ini. Itu salah satu PR-nya para istri. Maka berdandan itu yang dalam Islam yang diperbolehkan. Dandan tuh depan suami yang terbaik. Istri juga harus paham dan sadar di mana meletakkan dandanannya, di mana meletakkan kostum terbaiknya. Ya semua sedang belajar. Saya belajar jadi suami yang baik, Bunda juga sedang belajar jadi istri yang baik. Kita semua sama-sama belajar. Nah, jangan sampai kita melupakan nikmat yang Allah titipkan. Jadi sekali lagi, ketika antum misalnya suami istri tidak menjalankan fungsi utama antara suami dan istri itu, antum sedang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena pernikahan itu disebutkan Allah, ya kan? Karena kita sedang disiapkan oleh Allah untuk punya kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau istilah Quran, nikah itu mitsaqon ghaliza. Apa itu mitsaqon ghaliza, Ustaz? Mitsaqon itu artinya janji, ghaliza itu artinya berat. Jadi janji yang berat. Makanya kan ketika saya bilang saya terima nikahnya si fulan bin fulan, itu tuh terima dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Pajak ditanggung pemenang. Coba bilang. Pajak ditanggung pemenang. Suami punya kekurangan enggak? Banyak. Istri punya kekurangan enggak? Lah, sama-sama punya kekurangan masa sombong? Sama-sama babak belur kok. Oh, punya aib Ustaz di masa lalu. Ya udahlah, biarlah segala aibnya. Suami punya aib, istri juga punya aib. Sekarang coba, suami punya aib enggak yang hari ini disembunyikan dan istri enggak tahu? Ada. Sekarang istri punya enggak aib yang disembunyikan yang suami enggak tahu juga? Ada. Lah, terus kenapa jadi sibuk nyerang suami atau sibuk nyerang istri? Ini manusia enggak sehat. Dah, apa fokus? Ada titipan amanah dari Allah. Ada anak besarkan baik-baik. Ajak ke masjid, ya kan? Ya kan? Ajak ke tempat-tempat yang baik-baik, ajak ke panti asuhan, ajak ke pondok, kasih dia makan yang halal. Jadi sekali lagi, orang itu rapuh dan hampa, rapuh terutama ya. Rapuh dulu kita bahas. Rapuh itu membuat orang akhirnya jadi insecure, kemana-mana tidak nyaman, kemana-mana minder, kemana-mana takut. Kenapa? Dia sibuk dengan penilaian makhluk, penilaian manusia. Itu satu. Yang kedua, dia akan jadi hampa gitu. Hampa tuh gimana? Ya blank gitu. Aku nih istri ke bukan ya? Aku ini suami ke bukan ya? Aku nih anak ke bukan ya? Aku nih menantu ke bukan? Tidak sadar peran gitu. Maka kemarin saya bilang kan, manusia itu minimal punya 4 peran kalau dia sudah bersuami istri ya. Apa peran pertama? 1, sebagai seorang suami atau istri. Yang kedua, dia sebagai ayah bagi anaknya atau ibu bagi anak-anaknya. Ketiga, dia adalah seorang anak. Kita ini kan anak dari ayah kita. Lalu yang terakhir, kita adalah menantu. Maka kemarin saya bilang, jangan pernah pisahkan. Tidak ada istilah, itu ibumu, bukan ibuku. Maka saya ngajarkan juga ke kawan-kawan, mencontohkan, mudah-mudahan tidak jadi ujub atau ria. Tidak ada teman-teman semuanya ya perbedaan antara saya, kalau mama kandung saya nyebutnya mama Pontianak. Kalau anak-anak saya manggilnya Wawa. Lalu kalau ibu Bunda Uung panggilnya ibu, ya kan? Maka saya nyebutnya ibu Lampung. Jadi ketika saya nyebut mama yang ada di Pontianak, ibu yang ada di Lampung. Nggak ada bilang ibu mertua saya di Lampung, enggak. Itu ibu saya, mama ibu saya juga sama kayak mama saya. Jadi bagi saya ibu saya 2 gitu. Ibu yang di Lampung, mama yang di Pontianak. Nah, teman-teman semua, belajar kita nih, kalau ketika sudah masuk bab pernikahan, maka kita sedang menikahi dua-duanya. Dia yang menjadi pasangan kita hari ini
dan keluarganya. Sekali lagi ya, dia dan keluarganya. Coba jujur, kalau kita mau fokus ya nih sama 4 tugas tadi, 1 suami atau istri, 2 ayah atau ibu, kemudian anak sebagai sebagai anak dari orang tua kita, dan sebagai menantu, rasa-rasanya kita udah pasti sibuk. Sibuk enggak? Kapan jadi peran jadi istri? Oh iya, suami aku ini perlu dikasih semangat. Oh, suami aku ini perlu dikasih doa. Suami aku ini mungkin dia, karena karakter laki-laki itu teman-teman beda ya. Kalau perempuan tuh maunya didengarkan, maka suami harus punya telinga yang lebar. Dengarkan aja dia ngomong gitu. Nggak usah dikomentari dulu, biar aja dia ngomong panjang lebar. Dah selesai, iya sayang, mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan nanti dikasih lancar Allah. Karena kadang-kadang solusinya laki-laki ini bukan solusi bagi dia. Contoh, ada istri yang curhat sama suaminya. Ini diceritakan sama guru saya. Pak, aku nih capek seharian dari pagi ngurus anak, ini dan segala macam, sampai malam nyetrika baju lagi, bekemas lagi apa gitu. Ini kan istri mandiri ya, fighter. Bekemas, nyuci, nyikat WC dan seterusnya. Oh, sampai nih. Terus suaminya dengarkan, karena otak suami ini pengennya langsung solusi, dia langsung bilang gini, ya udah, nanti saya bawakan pembantu, saya sewakan pembantu. Berpikirnya laki-laki, oh istri aku nih capek di rumah, biarlah pekerjaan-pekerjaan dihandle sama pembantu. Itu cara berpikirnya suami. Terus apa kata istri? Jadi kamu anggap aku selama ini ngerjakan pekerjaan rumah nih sebagai pembantu. Malah tambah nangis dia. Jadi dia marah justru ketika kita bilang saya siapkan pembantu ya. Dia justru malah marah dan tersinggung. Jawaban yang dia harapkan adalah semangat ya sayang, Masya Allah, istri soleha, masuk surga bulat-bulat. Nah gitulah kira-kira omongannya. Apa? Masuk surga? Bulat-bulat. Jadi kalau dia masuk surga bulat-bulat. Gitulah kira-kira. Nah, pajak ditanggung pemenang. Istri kita, pasangan kita hari ini punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kalau fokus sama kekurangan maka pasti cerai. Tapi kalau kita fokusnya pada kebaikan, pada amal soleh, pada nah itu kan sabar sayang ya, I love you, nah, gitu. Itu aja yang diharapkan dia. Lope-lope itu lah, kemana tuh lope-lope? Itu aja dia harapkan. Dia murah meriah, makan rujak gitu. Hari ini merajuk, besok merujak. Coba dulu. Hari ini merajuk, besok merujak. Iya. Halo, yang di Zoom mendengar? Dengar Ustaz. Jadi jangan langsung kasih solusi. Oke, besok kita cari pembantu, kita siapkan. Langsung marah dia. Jadi kau anggap aku nih seperti pembantu. Kamu nggak menghargai peluhku, capekku dari pagi sampai ini. Dia nggak minta pembantu. Dia minta dihargai. Oh alah sayang gitu. Nah, yang jomblo-jomblo ngehalu lah dulu ya, ngehalu. Carilah pohon-pohon di belakang saya itu ada pohon tuh, ambillah dulu pohon-pohon itu ya. Nah yang jomblo ngehalu aja tiap pagi, ya kan? Yang jomblo ngehalu. Giliran udah punya suami, apa? Nengok suami orang. Jomblo ngehalu lah dulu ya, ngehalu. Carilah pohon-pohon di belakang saya ada pohon, ambillah dulu pohon-pohon itu ya. Nah yang jomblo ngehalu aja tiap pagi, ya kan? Yang jomblo ngehalu. Giliran udah punya suami, apa? Nengok suami orang. Itu ada mic. Nah, micnya Bang Abdul belum mati. Ya, balik lagi ya. Jadi terus dia cerita, minta apa? Minta dirayu. Dia cerita, minta apa? Minta diapresiasi. Maka pahami betul. Makanya ada lagu kan yang dulu tuh viral. Karena wanita ingin dimengerti, itu aja. Karena dia apa? Makhluk halus. Perempuan itu makhluk halus, rapuh, hampa, blank. Apalagi kalau dia dibesarkan dari keluarga yang serba mampu, serba bisa, serba enak. Ya kan? Dia akan apa? Dia akan terbiasa dengan mendapatkan apa yang dia mau, bukan apa yang dia butuhkan. Dia akan menjadi pribadi yang Bibi,
Mas, papa. Nah, dia punya kebiasaan enak, semua serba terwujud. Yang suami tipe-tipe survival, makan daun, manjat pohon gitu. Makan beling. Makan beling. Suaminya tipe-tipe survival, istrinya tipe-tipe princess gitu kan, inces, tipe-tipe inces. Cuci piring tak pernah, ya kan, semuanya pembantu yang ngerjakan. Cuci baju apalagi, paling dia cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, itu yang bisanya. Terus itu jadi pasangan ente, pajak ditanggung pemenang, kau terima lah tuh. Sepaket kalau Ada yang nanya, Ustaz, itu suami apa kuda lumping? Makan beling. Iya kan? Makan daun, panjat pohon. pasti di mata apa viewer suami itu kuda. Nah, jadi si suami survival, suaminya biasa terlatih, punya mamanya tuh ngelayan suaminya. Terus terkagum-kagum lah dia. Aduh, seandainya aku punya istri nanti begini kayaknya nasib aku. Begitu kawin, zong, kena prank. Istrinya masak air ya hangus, coba bayangin. Masak air hangus. Pakai rice cooker aja enggak masak-masak nasinya. Karena enggak dicolokkan. Jadi setelah tadi hampa rapuh dan hampa, sub judul hari ini, pajak ditanggung pemenang. Ya kan? Suami tipikal survival, makan daun, makan rumput, makan beling. Istri tipikal inces. Matilah. Kalau ente fokus sama incesnya, fokus sama masalahnya, enggak jadi-jadi tuh rumah tangga. Berantem aja pasti. Pasti berkelahi. Pasti enggak pernah akur. Maka akan selalu lihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Coba diulang. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi jangan lupa rumput itu adalah rumput sintetis. Tapi dulu prinsip aku salah. Rumput tetangga jauh lebih hijau, maka lihatlah rumput kita dari rumput tetangga. Jangan-jangan hijau rumput kita. Ini ada bagus nih. Lumayan pintar lah di hari ini. Dari sekian banyak pertemuan saya sama ini agak cerdas lah hari ini. Bolehlah saya angkat di SMK nih. Ada abang kita bilang gini, rumput tetangga selalu lebih hijau, maka lihatlah rumput kita dari rumput tetangga. Siapa tahu rumput kita hijau juga gitu. Ada. Itu alasannya dulu. Tetangganya sebelah rumah ndak ada rumput Ustadz, iya pakai paving block dia. Puas. Iya, di rumah pakai daster, bolong, bawa terasi gitu kan. Giliran pergi ke mall, wanginya, rapinya luar biasa. Siapa yang dipikatnya sebenarnya nih? Nah, maka kalau di sini, kalau Mbak Yuksan, kalau suami pengen istrinya cantik terus katanya, maka suami juga harus pakai jas, pakai batik tiap hari. Mau tidak pakai jas, enggak boleh pakai sarung, enggak boleh pakai ini gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, enggak tahu lah materi pagi ini apa gitu ya. Pokoknya gitulah dia. Jadi kawan-kawan semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi rumput tetangga selalu lebih hijau. Terus, maka lihatlah rumput kita dari rumput tetangga. Minta diketuk pala. Pembenaran. Astagfirullah. Jadi jangan lupa itu adalah rumput sintetis ya. Jadi itu rumput sintetis kawan-kawan semuanya. Rumput palsu. Banyak hal yang hari ini kita harus pelajari dan harus kita pahami bahwasanya memang usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya kan? Nah, ini. Kalau suami betah di rumah, istri harus glowing. Iyalah. Belilah itu dempul ya gitu kan.
belilah itu apa semir gitu ya biar mengkilat gitu. Apapun materinya tetap ilmu. Ustadz, suami berkhianat. Gimana? Kalau udah kayak gini, ini sesi curhat. Nanti kita bahas khusus ya. Yang jelas teman-teman semua, yang baik-baik dari Allah. Coba diulang. Yang baik-baik dari Allah. Yang buruk-buruk Dari kita. dari diri sendiri. Nah, koreksi diri. Ini udah paham nih, kalau yang udah ikut SMK tuh pasti tahu. Ya kan, muhasabah, introspeksi, ya kan? Gimana caranya glowing? Tanya sama Kak Nani tuh. Kak Nani tuh punya produk ya. Supaya glowing ya. Glowing in the dark. Malam-malam suaminya mau tidur gitu kan, udah matikan lampu, terus kok lihat dari dalam selimut, kok istriku ada bercahaya, kata dia kan. Dikira istrinya wali gitu kan. Rupanya belanja online. Rupanya istrinya lagi belanja online dalam selimut. Kira suaminya, Allah istriku bercahaya. Aduh. Nonton Korea. Kok sesungguhan nangis. Kira nangis ingat dosa. Nonton Korea. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kayak gitu pengen anak soleh. Ini mama tak tahu diri namanya. Udahlah. Jadi wahai istri-istri yang rapuh, ya kan? Wahai istri-istri yang hampa, fokuslah sama yang sudah Allah halalkan. Jadi siapa yang halal hari ini? Suamimu, suami sahmu. Secara hukum syariat halal enggak? Halal. Syariatnya gimana? Benar-benar dah. Mengabdilah sama dia. Bahkan ada kisah di zaman sahabat itu kan, ada seorang istri yang bapaknya sakit. Suaminya pesan sebelum perang, karena waktu itu belum ada WA ya. Saat itu belum ada WA gitu. Suaminya bilang, jangan keluar rumah sebelum saya balik. Nah, suaminya keluar perang. Terus begitu bapaknya sakit, enggak bisa dijenguk. Ya kan? Ada ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas baju ya. Ustadz bajunya bagus. Casio, dah. Dikasih orang. Sip ya. Nah, jadi waktu dia bilang bapaknya sakit, enggak bisa jenguk, suami saya enggak bolehkan saya pulang. Bilang lagi, suami saya enggak bolehkan saya pulang. Udah mau meninggal ini, suami saya enggak bolehkan saya keluar, dan seterusnya. Akhirnya semua orang kampung saat itu ngomongkan perempuan ini. Perempuan macam apa itu, orang tuanya kandungnya sendiri enggak sudah dari mulai sakit sampai meninggal enggak keluar rumah. Padahal kan bisa jenguk dulu. Dia bilang, saya ini mentaati perintah suami saya. Mentaati perintah suami saya. Nah, akhirnya Allah turunkan hadiah 2. 1, surga untuk sang bapak karena punya anak seperti itu, dan anak ini juga dijamin surganya oleh Allah. Nah, Masya Allah kan teman-teman. Hal yang kayaknya sederhana. Nah, hari ini ada SMS, ada WA, ya kan? Ada WA gitu kan, bisa kontak sama suami. Jadi bedakan antara minta izin dengan minta maaf. Ini istri-istri sekarang nih ngasihnya notifikasi, papa gitu, ke mall ya, aku ke mall ya. Oh iya, kamu di mana? Udah di mall. Itu namanya notifikasi pemberitahuan, betuah. Kalau minta izin tuh, boleh ke saya pergi ke mall? Kata suaminya, jangan dulu, tunggu saya balik, nanti sama-sama saya. Marah, merajuk, ngambek. Pakai kayak gini mau masuk surga, gimana sih perempuan-perempuan kayak gini nih? Ustadz marah kan? Enggak, geram ya. Mau dicubit gitu. Pakai apa nyubitnya Ustadz? Pakai apa? Kobelko, pakai eskavator cubitnya. Pak gitu. Gimana cubit pakai eskavator gimana? Pak. Aduh. Kok Ustadz ketawa-ketawa terus dari tadi? Iya, ini ada orang lucu dan menggemaskan. Sebenarnya saya lagi ngeramas di berdua ini aja. Nggak ada materi lain ini untuk di berdua ya nih. SMK kali ini SMK private. Biarlah ada satu-satu ketawa. Awas dia makan, tuh udah saya siapkan makanan di belakang. Ada kopi, ada teh. Kurang-kurang minum susu gitu. Aduh. Ya kan? Nanti begitu suaminya dipindah tangankan, ada orang lain yang mau ngerawat, marah-marah. Ya kan? Cubitnya pakai tang Ustaz, boleh juga. Jamaan. Aduh, kok diajak merampot, kok antum ini pintar-pintar semua ya. Pas obrolan gini ramai. Iya. Pas udah kayak gini nih. Ayat Quran. Sepi. Iya, begitu masuk ayat Quran diam semuanya. Giliran ayat-ayat gini. Jadi ini SMK private. Anggap aja saya lagi ngomong sama antum gitu aja. Nah, kalau ada suaminya, ajak suaminya nonton sama-sama gitu ya. Kalau ada istrinya, ajak istri nonton sama-sama.
Ya pastilah banyak sama karena setannya sama. Iya ya. Ustadz lagi happy, alhamdulillah tiap hari. Nengok antum-antumnya lah saya happy. Aduh, nah, kita lagi ngomong serius-serius dia bahas baju. Nanti saya ngomong apa dia bahas jam tangan. Ustadz jam tangannya mahal katanya. Nanti Ustadz jam tangannya branded. Ada jadi kita lagi ngomongkan ayat Quran. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, udah saya kasih tahu ya baju saya Casio. Ya kan? Istri lagi ngepel Ustadz. Ah, yaudah alhamdulillah enggak apa-apa ya. Masya Allah ada Ustadz saya guru saya. Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadzuna. Masya Allah tabarakallah. Sehat-sehat selalu Ustadz. Nah, coba kita sapa Ustadz kita nih. Oh, enggak bisa. Oke. Kalau nggak punya suami gimana Ustadz? Nah, berdoa minta sama Allah. Ya Allah, saya perlu suami. Ya kan? Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Cinta kan tidak harus memiliki Ustadz. Biarlah saya cinta jarak jauh. Itu bodoh namanya. Udahlah. Nanti Allah kasih pasangan yang halal. Suami yang cuek Ustadz nggak mau perhatian. Nah, kan? Kita lah kasih perhatian duluan. Nah tuh. Jangan kelamaan dijemur suaminya. Ntar ada yang ngejahit. Dalam sekali kalimatnya tuh. Ya kan? Waktu di rumah sudah jelas-jelas halal, tidak dirawat, dibiarkan. Giliran ada yang suka, dia mau treatment suami kita, ya kan? Rawat jalan gitu bahasanya apa? Suami kita dia kan dirawat jalan, dirawat sambil diajak jalan-jalan gitu. Nah, di rumah tungkus lumus, ya kan? Tidak ngejaga diri, tidak jaga badan, tidak jaga ini pandangan, tidak jaga minimal tuh kata-kata. Kalau saya sih bilang sama para istri seluruh dunia, ya jaga mulut. Coba tengok. Kalau suaminya cuek mungkin jarang korek telinga Ustaz. Itu congek bukan cuek. Aduh, nah pagi-pagi ini nih ya Allah. Coba. Kreatif jamaah ini, pintar-pintar jamaah SMK ini, luar biasa. Makanya sayang saya sama antum semua nih. Kalau ketemu tuh cubit pakai tang. Nah, jadi suami jaga mata. Suami jaga mata karena rumput tetangga tuh rumput sintetis. Para istri seluruh dunia jaga mulut. Ini masalahnya tuh di sini. Makanya kalau perempuan nangis tuh betul lah. Nah, kalau laki-laki kalau nangis matanya. Kenapa? Itu bahasa tubuh yang Allah ciptakan. Itu asli, tidak bisa dibuat-buat teman-teman. Jadi kalau laki-laki nangis tuh tutup mata dia. Dia akan usap air matanya. Ya kan? Kenapa tutup mata? Karena maksiatnya laki-laki itu mata. Itu tadi tuh menengok rumput sendiri dari rumput tetangga. Tak pukul. Entah dari mana dia dapat prinsip itu. Ini sesat dan menyesatkan ya. Jangan ditiru Bang Kakak ya. Cukup dia aja yang perhatikan itu. Siapa Ustaz? Entah. Sebut saja namanya kuda lumping gitu. Ada. Dah ya, jadi laki-laki tutup mata, jaga mata. Kalau perempuan jaga mulut. Makanya kalau dia nangis tuh nah, tutup mulut. Maka saya tuh suka bingung kalau nengok laki-laki nangis tutup mulut. Waduh. Berarti dia laki-laki sintetis. Laki-laki bertulang, tulang lunak. Laki-laki presto. Coba tengok. Kalau dia nganut tisu kan, dia nganut tisu tuh anggap ini tisu ya, anggap ini tisu. Kalau laki-laki yang asli tuh ngelap muka tuh ya anggap ini tisu ya, ini stroke. Dilapnya gini. Ini laki-laki asli. Kalau laki-laki yang sintetis, nah tuh. Aduh. Jadi kalau laki-laki gimana? Jaga mata. Kalau perempuan jaga mulut. Kuncinya itu kalau rumah tangga mau aman. Jaga mulut. Jaga mulut perempuan. Kalau laki-laki jaga. Laki-laki jarang nangis. Siapa bilang? Siapa bilang laki-laki jarang nangis? Coba kalau udah akhir bulan nangis dia. Cuma nangisnya perjalanan dari kantor ke rumah itu. Masuk rumah, tegar lagi dia. Aku tak boleh kelihatan lemah di depan istriku. Baru balik ke rumah
Ya kan? Baru balik ke rumah istri udah ngomel-ngomel. Wah, 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 wah. Habis. Nyesal aku balik ke rumah. Maka kalau ada dua pilihan, balik ke rumah atau mampir ke apartemennya tetangga kan gitu. Maka dia pilih mampir ke apartemen tetangga, karena apartemen tetangga nyiapkan semuanya, nyiapkan handuk hangat, ya kan. Maka udahlah, tadi perjalanan dari kantor ke rumah udah nangis karena akhir bulan, ya kan. Satu-satunya buku yang bisa bikin laki-laki nangis itu apa? Buku tabungan. Maka nanti para suami siapkan mode pesawat. Jadi tidak ada sinyal dari istrinya tuh. Tet, mode pesawat gitu. Ya kan? Tet, modenya mode silent. Dah diam dulu sayang. Istri juga gitu. Coba lihat, kita belajar ya, belajar sedikit ya. Sayyidah Khadijah. Sayyidah siapa? Khadijah. Itu istri terbaik Rasulullah, yang Rasulullah sampai membuat Aisyah cemburu, dan Rasulullah tidak bisa pungkiri. Cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu luar biasa. Makanya kita di Munzalan bikin kami Khadijah Munzalan Indonesia. Maka para istri berprinsiplah, bercita-citalah, beli buku, baca tuh buku tentang Khadijah. Jangan baca WA ya terus. Buku tabungan. Buku tabungan aja yang dibaca. Itulah tak bahagia-bahagia. Ya kan? Jadi Khadijah itu membuat Rasulullah membuat Aisyah cemburu. Padahal Sayyidah Khadijah itu sudah meninggal. Bayangkan, Khadijahnya sudah meninggal, tapi Rasulullah kadang-kadang masih suka kesebut gitu. Kenapa? Beda karakter, teman-teman. Beda karakter jauh. Khadijah ini pada saat Rasulullah itu dapat wahyu kan, ini ceritanya kisah nyata kan. Zammiluni, zammiluni, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang dalam kondisi takut, pucat, ya kan. Kemudian Rasulullah tuh bimbang gitu, gelisah nengok bagaimana ini, saya harus bersikap gitu ya. Ketika Khadijah itu lihat Rasulullah itu dapat wahyu, maka Rasul cuma bilang zammiluni, zammiluni. Coba bayangkan, Rasulullah tidak lagi di bukit gitu, lagi di gunung, lagi menyendiri, tiba-tiba ada sosok yang datang lalu mengatakan Iqra ya Muhammad. Kan kaget. Kalau bahasa anak zaman tuh panik nggak gitu ya. Terus pasti panik kan. Tapi Khadijatul Kubra itu Masya Allah tabarakallah. Semoga saya berdoa ya, semoga semua para istri hari ini, termasuk istri saya, doakan juga menjadi Khadijah di zaman modern ini. Ya, berdoalah, bercita-citalah. Jadi mungkin namamu siapa misalnya, Syarifah, mungkin namamu Aisyah, mungkin namamu siapa, tapi bercita-citalah untuk menjadi Rasulullah, menjadi Khadijah buat suami. Jadi berusaha, bercita-cita. Makanya kami di Munzalan bikin nama para istri-istri, misalnya istri saya, istrinya Bung Ben, istrinya Bang En, istrinya Bang Nur, itu dikasih nama Khadijah Munzalan Indonesia. Kenapa dikasih nama itu? Supaya punya benchmarking. Oke, tugas kita nih jadi Khadijah gitu loh. Sampai Khadijah itu kan kalimatnya yang bikin terharu, dan saya baca itu tuh nangis juga gitu. Khadijah itu pernah pesan sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya ini nanti sudah meninggal dan engkau masih membutuhkan harta untuk mendukung dakwah ini, maka gali kuburan saya, gunakan tulang-tulang saya untuk mensupport dakwah ini. Masya Allah tabarakallah. Segitunya dia sibuk nuntut, enggak, berkorban harta, waktu, tenaga. Jadi kalau masih pedicure, manicure, cukur gitu, itu belum bisa jadi Khadijah gitu. Mohon maaf ya, bencong pun pedicure, manicure, cukur juga. Malah lebih rapi gitu dia. Mau dia manuin apanya mas, kata dia. Nah hidungnya mau dipedicure, kata dia. Nah gitulah. Cukur ya, pedicure, manicure, cukur. Nah materi pagi ini kita bicara tentang hampa dan juga rapuh. Kenapa kok istri itu pada hampa, pada rapuh? Tadi sibuk dengan penilaian orang lain, tidak dapat perhatian dari suami, ya kan? Tidak dapat telinga dari suami, maka suami muhasabah ente. Nah Khadijah itu teman-teman, pada saat Rasulullah sedang ketakutan, gelisah, zammiluni, minta tolong diselimutkan, ya kan? Minta tolong diselimutkan. Lalu Khadijah tidak nanya apa-apa, tidak nanya apapun. Khadijah hanya bilang begini,
langsung diambilkan selimut, langsung diselimutkan itu Rasulullah. Nah, saat Rasulullah sudah merasa waktunya tepat, saat Rasulullah merasa waktunya sudah pas, baru Rasulullah ngomong sama Khadijah. Khadijah tuh sabar nunggu. Nah, beda sama yang sekarang gitu ya. Kadang-kadang suka nanya, tolong dong kamu cerita sama aku kan istrimu. Beda karakter betuah. Coba bilang. Beda karakter betuah. Nah, laki-laki tuh baru mau cerita karena dia punya pride. Dia tuh baru mau cerita kalau dia ngerasa sudah beres, dia ngerasa sudah aman. Karena dia tahu, kalaupun saya cerita sama istri saya, nambah masalah baru. Ada, nah Ustaz ketawa gak? Enggak, lagi batuk-batuk nih kan? Ngapa gitu Ustaz? Ya tahu lah tadi, suaminya makan daun, manjat pohon, makan beling, tipe-tipe survival. Istrinya inces, ya kan? Putri raja yang pedicure, medicure, cukur, ujung-ujung dikubiur, nah gitu. Ya kan? Nah, dia tahu suaminya nih, aduh ini kalau cerita sama istri nih, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Kata suaminya, sebentar ya sayang ya, nanti aku cerita ketika waktunya tepat. Merajuk kawan. Jadi sekarang gak tepat. Jadi sekarang nih waktunya nggak tepat berarti. Jadi kamu nggak percaya sama aku. Berarti kamu ada orang lain. Matilah aku. Kata suaminya, ada cangkul nggak sayang? Buat apa? Aku mau ngubur diri aku sendiri aja. Ada. Tolong materi hari ini antum tonton ulang-ulang ya. Ambil poin-poinnya. Saya sambil bergurau nih. Tapi membahas sesuatu yang sangat serius. Fakta atau mitos? Istri pasti gitu enggak? Dia akan bilang apa? Kamu berarti enggak percaya dong sama aku. Kamu enggak, aku nih istri sah kamu. Kata suaminya, betul, masih kusimpan buku nikahnya, kata dia. Buku tabungan masih kusimpan. Tahu aku, tapi aku takut cerita sekarang. Belum tepat waktunya, takutnya nanti kamu lagi ini marah. Ya udah kamu tidur di luar aja. Dah, tidur di luar, kawan. Menang debat sama istri. Ya kan? Tidur di shoot pakai ini. Oh, kira tidak tenang, rumput tidur depan pintu. Aduh. Maka saran saya para suami tolong bikin kunci serap ya. Terus pintu kamar ke kamar antum tuh bikin 2 ya. Satu tuh cuma antum aja yang boleh pegang kuncinya gitu. Ya jadi kamar mandi dalam, di luar itu. Ya kan, kamar mandi dalam, tidur. Ini banyak poin-poin insight-insight tentang rumah tangga. Ya. Saya hari ini sambil bergurau, sambil ini ya. Tapi insya Allah istrinya pedicure, medicure, suaminya dikasih bubur. Ya ini istri yang bentar lagi dikubur. Astagfirullah. Ustaz kenapa pagi ini ketawa-ketawa terus? Inilah karena ada suami yang makan daun, manjat pohon. Karena backgroundnya kan pohon. Dia kan dapat istri inces dia. Nyaman. Pajak ditanggung, pemenang. Tapi inces ini baik hati ya kan, suka menolong ya kan. Sampai dia suka lupa gitu, udah ditransfer atau belum ya kata dia. Nah, itu ya yang dia suka lupa. Yang lain dia ingat semuanya. Pas giliran transferan dia suka lupa. Suami aku belum transfer kayaknya. Baru gak 2 jam yang lalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jadi yang dibikin duplikat tuh kunci bang. Kunci serap, bukan istri serap. Salah duduk abang. Tinggal saya tepuk ya di samping saya. Duduk kok rumput tetangga. Duduk kok di rumput tetangga. Jadi punya istri serap lah kawan. Makanya suami tadi jaga mata. Nah supaya inces itu apa? Astagfirullah. Inces tuh kalau ini loh keluar Elior tuh inces namanya. Apa bang? Gences. Oh, gences. Aduh. Pagi-pagi ada yang kena tepuk, ada memang istimewa. Kasihan memang. Tapi kalau yang nepuk dia malaikat maut lebih seram lagi, mendingan saya.
Ada, astagfirullahaladzim. Nah, nonton ya. Nah, suami-suami terinspirasi buat pintu, ya kan? Susah lagi kalau sama-sama inces and ances gitu ya. Udah ya, clear ya. Jadi para suami jaga mata, para istri jaga mulut. Nah, suami inces tuh, istri inces tuh gimana Ustaz? Ya, istri yang biasa dilayani, istri yang biasa dapat apa yang dia mau, istri yang sudah terbiasa dengan semua kehajat keinginannya dikabulkan langsung. Ada orang tuh yang mendidik anaknya tuh dengan tipe-tipe survive. Kamu ngepel dulu, kalau ngepel nanti mama kasih hadiah. Nah, ada hal yang harus dia lakukan. Ada ibu-ibu rumah tangga yang begitu, ya kan? Tapi ada juga yang orang tuanya tuh karena terlalu sayang, mungkin dia pernah di fase susah, giliran Allah takdirkan bapak ini atau ibu ini kaya, maka anaknya tuh diperlakukan seperti putri raja. Nah, ada sisi positifnya, tapi tidak sedikit yang membuat anak itu jadi lemah, rapuh. Tadi saya bilang, seperti saya pernah cerita, ada orang tua, ibu, oh itu ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, melayani anak tuh luar biasa. Mau makan apa sayang? Telur dadar, bikin telur. Mau masak apa nak? Gado-gado, bikin gado-gado. Mau masak apa? Makan apa? Jadi satu hari bisa masak 3 menu mamanya itu. Luar biasa. Baju disiapkan, susun rapi-rapi gitu ya. Nah, tapi begitu udah besar ini anak, mohon maaf ya, ngikat tali sepatu aja nggak bisa. Kenapa? Terlalu dimanja. Bahaya, sangat bahaya. Maka saya dengan Bunda Ung mendidik anak-anak dilatih mandiri. Ayo mandi sayang. Ayo ini bersihkan kotoran kucing. Pagi siapa, siang siapa, sore siapa. Mau dapat hadiah? Boleh. Nah, tapi lakukan dulu kebaikan. Kan? Jadi buat kawan-kawan semuanya, cara mendidik anak tuh begitu. Jadi jangan langsung dikasih, jangan langsung dikabulkan. Nah, ini juga ada penyakit kadang-kadang orang tua terlalu berlebih-lebihan dalam membela anak. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena apapun yang dilakukan pasti dianggap dia benar. Saya teman-teman, dulu waktu SD, mama saya kan guru ya, ini cerita sedikit ya. Mama saya tuh guru SD. Garang, Wawa tuh garang, sangat garang. Jadi Wawa tuh guru SD yang sama anak orang tuh baik. Ya, tapi sama anak seorang garangnya luar biasa. Saya dulu waktu waktu kecil itu bilang, mama nih sama anak orang baik, sama anak seorang garang. Jadi saya teman-teman kalau nggak bikin PR dihukumnya 2 kali lipat sama mama saya. Yang lain itu cuma nulis 1 lembar, saya harus nulis 3 lembar atau 4 lembar gitu. Pokoknya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Terus ketika saya bilang mama saya itu terlalu garang gitu ya, di situ saya paham mama saya sedang didik saya untuk belajar disiplin. Belajar untuk ini. Jadi kadang-kadang orang tua juga hati-hati ya, dengarkan omongan anak tuh belum dengar cerita lengkap. Kadang kan anak-anak ini suka CNN juga, CNN, apa CNN? Cerita nambah-nambah. Aku tadi dipukul pakai palu katanya, padahal dia yang mukul gitu. Betul gak? Ya kan suka playing victim. Pernah dengar playing victim? Dia yang salah, tapi dia yang jelekkan orang lain. Nah ini penyakit hati, sakit jiwa namanya, orang yang sakit jiwa. Nah kadang-kadang anak-anak tuh punya mental-mental begitu. Ketika dia dibiarkan dibela terus, maka dia akan menjadi pribadi yang sakit jiwa. Akhirnya menjadi orang yang playing victim terus. Kenapa? Orang tuanya tuh terlalu sayang, tapi sayangnya tuh tidak pada tempatnya. Maka saya ngedidik Fatih, Fayat itu anak-anak saya belajar untuk, kalau salah ya bilang salah, karena saya dididik mama saya begitu. Mama saya tuh kalau bilang salah, dimarah. Nah, jadi baru paham sekarang kenapa orang tua kita tuh garang sama kita. Kenapa? Karena orang tua kita sayang. Kita dididik untuk punya mental survive, ya kan? Punya mental untuk, tadi lah tuh makan daun gitu ya, manjat pohon, makan beling. Inilah suami kuda lumping namanya. Mau nanti di share ya Pak Ustadz, insya Allah. Materinya akan kita share. Jadi teman-teman, usikum wa ya nafsi bitaqallah, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Hari ini kita belajar tentang rapuh dan hampa. Kenapa orang itu rapuh? Karena satu, sibuk dengan penilaian orang lain. Berhentilah
Tanya aja sama pasangan terdekat hal gimana sayang, apa yang kurang dalam diri saya. Nah, kalau sudah siap nanya begitu, maka siap harus dengar masukan. Nanti dikasih masukan, merajuk. Ini ya, itulah namanya dia merasa insecure. Gara-gara apa ya? Kurang pergaulan, kurang wawasan. Ada waktu ikut suami, ikut terlibat. Suami mau pergi kemana, ikut dia gitu, ajak. Maka kalau suami kalau bawa istri ke mall, satu pesan saya, gandeng tangannya rata-rata. Apa? Gandeng tangannya. Yang pertama apa alasannya? Romantis, ya kan? Oh, so sweet kan, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Yang kedua, supaya tidak lari kemana-mana. Kalau aku ke situ sebentar ya, kata dia. Siap-siap lah balik-balik bawa tentengan, ya kan? Jadi ibu-ibu garang itu tegas ya, tegas, bukan keras. Tapi hati-hati juga mama, kamu ini ya nakal banget, nyusahin orang tua. Itu kalimat doa, itu tidak benar, itu salah. Anak soleh, mama saya tuh senyum tapi bikin saya nangis. Mama saya tuh senyum ngomongnya, tapi bikin saya nangis. Tahu nggak ngapa? Mulutnya senyum, tangannya nyubit saya. Nyubit kecil. Kata dia. Senyum. Mah cepat lah kan, misalnya ini saya cerita apa adanya ya. Zaman saya dulu kecil kan, mama saya suka bawa saya jalan-jalan tuh. Lebaran lah ke rumah om ini, ke rumah ini. Kan lebaran satu harian penuh, tak habis-habis kan? Dibawa-bawa tuh, pernah kan? Lebaran diajak orang tuh kita dikenalkan. Ini anak saya, namanya Lukman, panggilannya Lulu, misalnya gitu kan. Nah, dibawa lah jalan-jalan. Terus saya ini kan marah kan? Apa ya mama nih? Ini mama saya pasti nonton nih. Apa ya mama nih? Tak habis-habis nih, belum main bang. Cebila lah balik. Kan ada tamu kan? Depan om-om, misalnya atasannya ayah saya. Mama saya senyum ya nengok saya. Cubit yang halus tuh bang, yang sit, berputar lagi bang. Cet. Jadi itulah senyuman yang bikin saya nangis. Nah, tahu senyuman apa yang bikin nangis? Senyuman cubitan. Katanya. Ada bekas kecil tuh. Ada. Itu bikin saya nangis. Ingat benar saya zaman-zaman kecil. Oh ya Allah, saya bilang. Luar biasa mama kita zaman dulu. Nah, itulah teman-teman pelajar. Cubit semut namanya ya. Boleh lah. Kalau cubit eskavator langsung meninggal. Mungkin sama Ustadz, mama-mama semuanya sama ya begitu. Alat terkena yang di samping Ustadz. Dari tadi nih materi SMK cuma untuk dia berdua ya memang. Tidak ada untuk orang lain. Saya tidak bikin konten untuk orang lain kok, untuk dia berdua ya nih. Nah jadi teman-teman, termasuk ketika kita mengatakan kenapa kita tuh hampa gitu ya. Karena orang itu hampa karena tidak tahu tujuan hidup. Coba diulang. Orang itu tadi itu kan rapuh ya. Rapuh tuh karena sibuk penilaian manusia. Kalau orang tuh hampa, kosong tatapannya tuh, kayak tidak ada semangat, tidak ada spirit. Bajunya mahal, handphonenya mahal, outfitnya keren-keren, tapi tuh matanya tuh tidak bisa bohong. Matanya tuh hampa, kosong, blank gitu. Siapa? Itu yang depan Ustadz tuh lah dia. Kok bisa blank? Dia tidak tahu tujuan hidup. Aku hidup untuk apa sih? Kok rasa-rasanya kaya, pakai mobil bagus pun tidak ada juga nikmatnya. Karena dia tidak tahu, ya kan? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu tujuan hidup. Jadi mulai hari ini belajarlah. Oh, aku nih istri, maka harus berkhidmat sama suami. Suami balik siapkan air. Ya terserahlah mau air minum, air aki misal gitu. Air hangat. Oh, suami itu pasti dibangga. Cuma bedanya teman-teman, semua kakak-kakak, suami itu tidak ekspresif. Jangan berharap dia tuh bikin puisi gitu ya. Apa, dia tuh bukan penyair. Ya. Ada yang memang dia tuh tidak ekspresif. Tapi apa kejadian yang ada di rumah diceritakannya di kantor. Dia bilang, oh istri aku tadi malam siapkan aku air hangat, luar biasa memang. Tambah sayang aku sama istri. Pengen cepet-cepet balik aku. Nah, tengok nih, dia nanya aku nih, udah makan ke belum? Bangga aku boy. Kau jomblo mana ada? Kan gitu.
dia ceritanya pamernya dengan sesama laki-laki, karena di situ pride-nya dia sebagai suami, pride-nya dia sebagai laki-laki itu ngerasa dia punya istri yang bisa ini, karena memang sifat asli laki-laki itu pengen menguasai, pengen mendominasi gitu. Bukan berarti dia ndak mau ndak bisa dikasih masukan. Kalau dia taat sama Allah, taat sama syariat Quran, istri ngingatkan, saya sering diingatkan sama Undang, ya begini, ngomongnya begini, nanti sampaikannya begini. Jadi materi SMK gitu. Jadi kita saling melengkapi, jadi makanya kan jangan banyak-banyak nonton drakor, betul. Ya kan, hidupnya jadi hampa, ujung-ujung operasi plastik. Semua baskom kok pada hilang nih kan. Oh, istrinya ngumpulkan untuk jadi bahan operasi plastik. Baskom, ember, kok pada hilang nih di rumah. Rupanya istrinya persiapan untuk operasi plastik ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi gimana nasihatkan suami? Nasihatkan suami itu didoakan, sampaikan baik-baik, kenyangkan dulu perutnya. Jadi gini loh teman-teman, cara menasihati suami itu kenyangkan dulu perutnya. Coba bilang, perutnya sudah kenyang. Suami ini suami orang atau suami seorang? Suami orang dengan suami seorang itu beda tipis ya. Beda enggak? Suami seorang berarti suami sendiri. Suami orang suami yang ini. Nah, kalau itu suami seorang, suami sendiri, kenyangkan dulu perutnya. Dah. Nah, ini mohon maaf ya, saya ngomong agak ya biarlah apa adanya kan. Setelah engkau kenyangkan perutnya, kenyangkan kemaluannya. Jadi perut ke atas itu kenyangkan dulu, kasih makan. Setelah itu bereskan yang bawahnya. Setelah dua itu beres, nah disitulah kasih masukan. Mohon maaf, saya boleh cerita enggak apa adanya ya. Pernah ada satu kejadian, ada seorang laki-laki suami, saya kenal beliau ini baik. Ya kan, kenal baik. Ini masya Allah tabarakallah, suami ini soleh gitu. Tapi karena dia mau mengambil keputusan besar, yaitu hijrah dari riba, biasa punya penghasilan 28 juta sebulan, paling sedikit itu, di atas 50 kadang-kadang. Jadi biasa punya duit banyak. Istri itu udah biasa dilayan pakai mobil pakai asisten gitu-gitulah ya. Lalu teman-teman semua, si suami ini kan resign. Jadi ketika resign kan, karena itu riba ya, perusahaan riba, jadi dia resign, berhenti. Namanya orang resign kan pasti langsung drop kan penghasilan, duit nggak ada. Nah mungkin istrinya ini shock, ya kan? Istri ini shock. Begitu shock, ya kan, berdampaklah pada hubungan kasur, gitulah kira-kira. Sehingga suami ini datang ke saya, ya kan, lalu nangis. Bilang apa suaminya? Ustadz, saya ini Ustadz minta doakan supaya dikasih kesabaran lebih Ustadz. Kenapa? Saya bilang, saya ini sedang dalam kesulitan dan saya sakit Ustadz nahan ini. Ditanyalah kenapa, apa masalahnya, saya bilang, jadi saya Ustadz semenjak resign dan berhenti dari riba ini, penghasilan saya drop jauh Ustadz. Dulu bisa dapat puluh-puluh juta, sekarang ini dapat ratusan ribu aja udah luar biasa rasanya. Lalu beliau bilang gini, saya Ustadz untuk minta jatah. Nah, ini paham ya bahasanya ya, minta jatah sama istri itu harus ekstra luar biasa Ustadz. Saya bujuk-bujuk, saya rawat-rawat. Jadi istri saya tuh tidak mau melayani saya. Singkat cerita begitu, tidak mau ngasih hak saya atau jatah saya. Padahal dalam Quran tuh, dalam hadisnya kan, kalau suami itu minta tuh kan harus dikasih. Karena kalau tidak nanti dia perempuan ini antum cari nanti riwayatnya, perempuan ini dilaknat oleh malaikat. Gitu ya. Ini bukan kajian sepihak ya, ini syariat Islam. Sekali lagi, tolong yang di Zoom dengar ya. Ini bukan kajian sepihak, tentang usaha laki-laki terus maunya enak-enak aja. Enggak, ini syariat Islam. Itu menunjukkan bahwasanya urgensinya berhubungan badan suami istri itu dalam kondisi yang memang terdesak. Ketika suami meminta, kasih, tunaikan segera gitu ya. Nanti kita bahas bab khusus. Karena saya sering bahas ini sama perempuan-perempuan feminis tuh ditentang gitu loh. Ustaz enak banget dong. Emang suami istri itu enggak capek, enggak ini. Makanya siap-siap standby. Engkau disuruh, kau kerja di luar, banting-banting tulang, peras-peras keringat, mau. Giliran untuk suami sendiri yang jelas-jelas halal, enggak mau. Ini kan sakit jiwa gitu ya.
Nah, kalau mau keren, mau sedekah akbar namanya, istri yang nawarkan. Gimana Pak? Mau mama mau apa? Mau makan atau mau minum dulu? Nah, gitu. Duanya. Ah, kasih dia kaca. Aduh. Ya. Dah. Sampai mana tadi? Sampai dua-duanya ya. Inilah yang ngerusak materi pagi ini. Nah, jadi ketika suami itu apa? Enggak dapat, ya kan? Dia sampai bilang gini, si suami yang tadi curhat sama saya itu dia bilang gini, "Ustaz, saya ini sudah lebih dari 3 bulan, Ustaz. Sudah lebih dari 3 bulan enggak berhubungan badan karena istri saya enggak mau ngasih." Nah, yang bikin saya sedih, Ustaz, kata dia bilang, dia curhat sama saya nih, matanya tuh berkaca-kaca, netes air mata. Dia bilang, "Saya tahu orangnya orang baik, orang soleh. Ya Allah, kalau ibadah tuh baik lah, istiqomah." Yang bikin saya tuh waktu itu kesal juga tuh, begitu dia bilang gini, "Ustaz, di saat yang sama, Ustaz, 3 bulan saya sudah ndak dapat jatah dari istri saya, ndak pernah berhubungan badan, karena istri ndak mau memberikan pelayanannya, ya kan? Ada perempuan-perempuan, Ustaz, yang kirim-kirim sinyal seperti mereka tahu, mereka paham saya sedang ini, mau, Ustaz, ya kan, mau memberikan tubuhnya kepada saya, tapi ya jalurnya zina, Ustaz. Dan saya, Ustaz, nangis." Kata dia bilang, "Saya memilih untuk tidak melayani permintaan perempuan yang ngajak saya berzina itu supaya saya bisa tetap bisa jalan hubungan yang sah dengan istri saya." Nah, coba dipikir teman-teman, yang kayak gini nih, dosa enggak kira-kira? Coba, apakah selamanya selingkuh tuh karena masalah laki-laki? Perselingkuhan terjadi karena laki-laki terus ke? Enggak, coba perempuan yang muhasabah, introspeksi. Bahasa kasarnya tuh gini, teman-teman punya toko langganan enggak? Punya enggak toko langganan? Kenapa teman-teman beli lagi di situ, beli lagi di situ, beli lagi di situ? Karena pelayanannya bagus. Nah, sekarang kenapa suami suka nongkrong di atas pohon, nongkrong di atas atap bangunan gitu? Kok dia nongkrong tempat lain lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Kenapa? Karena pelayanan di rumah enggak maksimal. Nah, suami harus paham juga, oh istri aku nih capek, refreshing dulu. Sama tadi saya bilang, maka kalau istri yang baik itu kenyangkan dulu perut suami. Ini tips ya, tips benar. Kenyangkan dulu perut suami, lalu kenyangkan yang di bawah perut suami. 2 itu aja. Oke, Tar. Oke? Bungkus? Oke, Tar. Nah ya, habis inilah eksekusi. Nanti dirgas sama saya aja. Oke, Tar. Coba, kalau dia sudah dapat tempat parkir yang benar, ya kan? Kira-kira dia mau parkir sembarangan enggak? Enggak mungkin, enggak mungkin. Maka suami istri saling muhasabah gitu loh. Suami muhasabah, kenapa kok istri aku enggak mau dengar? Oh, rupanya rezeki yang kau bawa ini rezeki haram. Belikan berlian hasil nyuri gitu, mana bisa, enggak bakal taat dia. Maka jin yang bernama Dasim itu cuma satu tujuannya, bikin rumah tangga itu bercerai. Mana Bunda Ayu? Bunda Ayu? Ada Umi Ayu? Siap, Kiai. Nah, tolong disampaikan Umi Ayu kepada seluruh kami Hadijah Munzalah Indonesia, 2 PR-nya para istri itu, kenyangkan perut suami dan kenyangkan yang di bawah perut suami. Siap, insyaallah. Nah, ya. Jadi halalan thayyiban, sertifikat MUI ya. Siap, Kiai. Ini kadang-kadang yang pelakor-pelakor tuh yang justru perhatian, ya kan? Yang haram-haram yang justru malah lebih sayang. Terus suaminya bilang, kok istri halal aku ndak sayang ya? Begitu juga sebaliknya, istri juga punya perasaan begitu. Istri juga punya perasaan begitu. Kok suami aku jarang cium? Dia tuh walaupun dia tuh gimana lah ya bentuknya misalnya gitu ya, tetap pengen dibilang cantik. Maka suami jangan pelit-pelit juga memuji. Cantiknya istri saya ini, Masya Allah, tabarakallah, sayang, masuk surga bulat-bulat, cium. Oh, itu berbunga-bunga tanpa riba dia. Coba bilang. Tanpa riba, Kiai. Nah, jadi Mas Wawan harus sering-sering Mas bilang, alah yuk San, sayang, nah, gitulah kira-kira. Cantik, soleha, masuk surga bulat-bulat. Nah, gitulah kira-kira Mas. Amin. Langsung takbir dia tuh Mas, takbir gitu kan. Apalagi dikasih screenshot bukti transferan. Oh, Masya Allah Mas. Itu luar biasa. Mana yuk San, biasanya takbir nih. Takbir.
Iya, jadi memuji istri itu berbunga-bunga tanpa riba. Pegang tangannya. Coba pegang tangannya. Nah, pegang tangannya. Cium tangannya. Tangan istri itu dicium. Kalau suami, jauh ya, pindahlah ke sana, pintar. Gimana sih? Pindah ente ke sana, gitu loh, praktek. Istri cium tangan suami. Istri cium tangan suami. Ya coba. Ya. Nah, gini contohnya ya. Nih. Istri cium tangan suami. Itu tanda taat. Sekarang suami cium tangan istri. Nah, itu tanda sayang. Makan nasi di rumah, makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Gitu loh. Jadi gimana caranya? Suami cium tangan, istri cium tangan suami. Apa itu artinya? Taat. Iya suamiku, sami nawa atokna. Gitu. Nah, yang jomblo-jomblo gimana? Dah cium tangan seorang tuh dia. Ya, dengarkan teman-teman. Umi Ayu tolong masukkan dalam kurikulum Umi. Ajarkan kawan-kawan itu paskas-paskas untuk cium tangan suaminya sebagai bentuk taat. Sami'na wa atokna. Siap Kiai. Terus para suami cium tangan istri. Kalau istri mencium tangan suami tanda taat, ya kan? Terus kalau suami mencium tangan istri tanda sayang. Kamu itu 134 untuk aku. Kok 134? Memang tiada duanya. Iya. Bilang. Ngapain teh bang? Apa? Kiai tahu aja nih. Kiai tahu aja nih. 134. Saya tadi mau upload tentang istri sebetulnya. Iya. Ngetik lah, malah kehapus. Nah sekarang Kiai bahas tentang istri. Ya aduh. Makanya Mas Wawan, Yuksan itu dikasih kode Mas Wawan, Yuksan 134 gitu. Iya, tiada duanya. Cie, takbir. Allahu Akbar. Jadi Ganti antum nama di IG langsung. apa? Di IG mau saya ganti namanya saya langsung Ustadz Nah, 134. Iya, Sandria 134. Nah, tengok jamaah, usil betul tuh kan. Udah berapa kali kena tepuk yang sebelah Ustadz itu? Udah nggak kehitung. Ada. Lebih jauh. Makanya dia duduk jauh tuh, tengok tuh. Jauh dia duduknya tuh. Astagfirullah. Lama-lama benjol katanya. Enggak. Dia udah biasa dah. Dia udah terbiasa dengan. Jadi gini lah, teman-teman lihat ya. Apa tangan dia nih, pundak dia nih, fisik dia sudah biasa dipukul-pukul. Ini kuat dia mau dipukul apapun. Tapi kalau udah urusan hati, aduh. Tolong Pak, tolong. Ampun. Hands up. Put hand up, ya. Put your hands up. Jadi teman-teman, ya kan? Jadi istri itu 134. Kok ada 134 Ustadz? Ya, kamu memang tiada duanya. Sia, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Kalau Bang Rizal dengar ini, waduh, langsung jadi anak ketiga nih kayaknya. Bang Rizal? On proses tadi. On proses. Pantas dia matikan kamera terus. Sekarang Bang. Yang nggak sekarang Mas nanti habis. Aduh, nah lucu-lucu lah. Santri-santri ini memang sangat istimewa ya, lucu dan menggemaskan. Gimana lah saya tidak sayang sama antum-antum ini kan. Tiap subuh di absen. Jadi buat para istri, satu, kenyangkan perut suami dan kenyangkan yang di bawah perut. Sekarang apa PR-nya suami buat para istri? PR-nya suami buat para istri, satu, pasang telinga lebar-lebar, dengarkan dia, karena dia hanya perlu didengarkan. Wanita tuh kan ingin dimengerti, ingin didengarkan. Dengarkan ya ceritanya. Oh gitu, Masya Allah, cantik istri saya, luar biasa sayangnya, pengorbanan. Gitu respon yang dia tunggu. Respon yang ditunggu tuh bukan ganti jadi, dah kalau gitu besok aku siapkan pembantu gitu. Enggak, marah dia bilang, oh Masya Allah, pengorbanan besar ya sayangnya. Dia perlu diapresiasi. Memang Wa Anjong, tahu Wa Anjong enggak? Wa Anjong tuh
minta dipuji, minta diapresiasi. Kamu cantik loh sayang. Ah, masa sih? Iya cantik. Minta puji 2 kali. Lakukan itu. Apa? Pak Wiji tolong lakukan itu, kata Bu Wiwin. Jadi minta puji 2 kali. Dia perlu diapresiasi. Nanti nih, antum harus sabar ya. Dia bilang, papa misalnya, pakai baju yang mana? Yang kuning atau yang hijau? Nah, antum siap-siap tuh. Itu pertanyaan Batman, jebakan Batman. Nah ya, pakai yang kuning atau pakai yang hijau? Kita bilang, pakai yang kuning sayang. Pakai yang kuning. Ini kan saya mau cerita, kalau suami profesional pasti tidak dijawab. Kalau suami baru nih mas, suami baru, pakai yang kuning atau yang hijau sayang? Terus suaminya bilang gini, pakai yang kuning sayang. Terus dia langsung jawab, tapi yang hijau lebih bagus kok, kata dia. Ayo udah, pilih aja yang kamu suka, kata suaminya. Begitu keluar baju biru dia. Kalau saya suka pakai baju merah, biar lebih pusing. Pakai dua-duanya. Cerita suami gitu. Mas Yoyo jangan ngomong yang itulah. Nanti Mas Yoyo cerita kebenaran lagi. Maka itu kenapa Umi Ayu pakai baju hitam semuanya. Dah, netral. Kemarin itu Kiai Apa? Afwan di sini. Kemarin kami kajian di Bogor hari Sabtu, itu sempat kami bahas. Jadi bagaimana adab seorang istri atau seorang wanita untuk mengaji apabila ikhwan yang jadi narasumbernya. Ya. Sekarang ini yang menjaga pandangan itu bukan hanya laki-laki tapi termasuk akhwat. Kemarin sempat Kiai yang kajian Kiai kemarin itu, nah itu baru kami bahas waktu hari Sabtu. Ya. Saking suhutnya ada seorang ulama itu ikhwan yang kalau ngisi kajian yang akhwat itu beliau tidak mau terlihat sama ibu-ibu itu Kiai. Ya, ya. Jadi beliau pakai di belakang sutra gitu. Betul sekali. Keluar. Nah karena banyak kan sekarang karena sering ngumpul di taklim, kadang-kadang yang ngisi itu ustadznya misalnya ganteng gitu ya. Ya kayak saya lah minimal gitu ya. Iya, akhirnya membuat lisan dan matanya itu kan nggak bisa jaga. Iya, benar Umi, benar Mbak Ayu. Memang sebenarnya jaga mata dan jaga mulut tuh PR suami istri sebenarnya. Buat itu kenapa harus di belakang, bukan di samping ya? Ya. Karena memang supaya terhalang sama laki-laki yang lain gitu. Betul. Terhalang softnya. Itu mungkin nanti insya Allah akan menjadi satu rumusan juga. Kalau di Bogor insya Allah sudah diterapkan pelan-pelan. Ya. Bismillah. Mohon Kiai. Bismillah. Sama ini Mbak Ayu, nanti sampaikan sama Bu Ina ya, sampaikan juga sama Bu Ina. Terus kalau bisa juga di pengajian itu dipasang CCTV. Takutnya nanti ustadznya udah semangat di belakang sutro, pas belakang pada ngerujak semuanya di belakang nggak ngedengar kajian. Insya Allah kita jaga syariat-syariat itu. Bang Ipan ketawa macam paham ya. Bang Ipan. Dia zamannya di kan Bang Irfan biasa gitu kayak gitu. Iya itulah. Dia jadi saya ngomong di depan dia sibuk cari makan di belakang. Memanglah Bang Irfan Bang Irfan 134 memang tiada duanya gitu ya. Dah. Jadi ini lupa tadi kewajiban suami ya, terakhir nih. Kewajiban suami kepada istri. 1, telinga dengarkan baik-baik. Ya kan? 1, dengarkan dia, dengarkan. Yang kedua, sering-seringlah mengapresiasi. Karena dia ini makhluk halus. Sering-seringlah mengapresiasi. Cantik kok sayang, cantik kok istriku. Oh masya Allah. Makhluk halus Ustaz. Hah? Makhluk halus, ya kan? Laki-lakinya tadi tuh makan daun, manjat pohon gitu kan. Dapat istri inces, apresiasi dia, besarkan hatinya. Mudah-mudahan kita bisa satu surga sayang ya. Kalau kamu mau duluan silakan. Wah berkelahi habis itu. Hati-hati milih kata-kata, ya kan? Nanti kalau aku mati duluan, kamu enak dong cari istri baru. Ya enggak, insya Allah. Allah punya takdir terbaik. Kalau itu pun enggak apa-apa. Misalnya kita berkelahi lagi. Udah lah. Jadi materi hari ini apa kesimpulannya? Enggak tahu saya. Silakan nanti simpulkan sendiri ya. Mudah-mudahan
Nah, tahulah perempuan ini. Udah 2 aja yang saya jawab ya, 2 aja ya. Sering-sering satu kasih telinga, 2 sering-sering diapresiasi. Tadi lah tuh ya kan. 1 saya bilang kan, suami istri cium tangan suami. Itu tanda taat. Istri suami cium tangan istri. Tanda apa? Tanda sayang. Begitu juga kepada anak. Anak misalnya kayak Fayat, Fatih, 4F tuh kalau sama saya tuh cium tangan. Mereka cium tangan saya. Nah, nanti saya gantian cium tangan mereka. Nah, anak cium tangan ayah, cium tangan orang tua itu tanda taat. Sedangkan ayah atau ibu, mama, bunda mencium tangan anak itu tanda sayang. Kita kirim sinyal sama dia. Nah, misalnya abang nih salam sama Dirga, cium tangan Dirga. Untuk apa tuh? Tanda sayang. Dirga cium tangan abang, tanda taat. Jadi begitu teman-teman kita nih. Maka buat suami istri belajarlah sama-sama ya. Wah, ini Bang Epan hobi makan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, Bang Epan boleh nonton video kali ini dari awal. Mudah-mudahan ini video-video ini bisa jadikan. Dan saya minta sama teman-teman bikin pointer-pointernya ya, bikin poin-poin pentingnya ya kan. Apa poin-poin hari ini? Karena rumah tangga hari ini saya membahas materi rapuh dan hampa. Supaya tidak rapuh, berhenti memikirkan apa kata orang. Itu 1. Yang kedua, supaya tidak hampa, miliki tujuan hidup yang jelas. Oh, aku nih nanti mati, harus cari bekal hidup, harus nanti harus punya persiapan yang baik untuk mati menghadap Allah. Nah, itu namanya supaya jadi tidak menjadi pribadi yang hampa. Punya tujuan hidup sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Peran sebagai suami, peran sebagai istri. Jadi jangan sampai kita jadi pribadi yang rapuh dan hampa gara-gara sibuk mikirkan apa kata orang dan tidak punya tujuan hidup yang jelas. Jelas kira-kira teman-teman? Terima kasih banyak ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah berkahi kita semuanya, Allah sayangi kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan tutup semua aib dan kekurangan kita. Dan masa lalu dengan segala aib dan kekurangannya jangan lagi dibongkar-bongkar, jangan lagi diceritakan. Case close, tutup. Udah, itu sudah ditutup Allah, sudah berlalu. Semua orang pernah salah. Fokusnya bukan pada latar belakang tapi latar depan. Jangan hidup di masa lalu karena sudah lewat. Jangan hidup juga di masa akan datang karena belum sampai. Hidup kita tuh hari ini. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan hidup di masa lalu karena sudah lewat. Jangan hidup di masa akan datang karena belum sampai. Kita hidup hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Karena hidup kita ya hari ini. Kemarin sudah lewat. Besok masih misteri. Ya kan? Today is a great gift. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Doakan saya Bang Kakak. Doakan saya. Doakan istri saya Bunda Uung, tolong doakan anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan mama di Pontianak, doakan ibu yang ada di Lampung, doakan kami sekeluarga, doakan Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semuanya bisa terus istiqomah sampai jannah, bisa terus selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita bisa sama-sama sami'na wa ato'na dengan apa yang Allah perintahkan. Terima kasih ya Bang Kakak. Semoga kita istiqomah ya. Sekali lagi, jangan hidup di masa lalu karena masa lalu sudah lewat. Jangan hidup di masa akan datang karena masa akan datang belum sampai. Hiduplah dan lakukan yang terbaik hari ini. Apa yang depan mata? Oh, ada anak, oh ada suami, ada pasangan halal, ada kehidupan yang sekarang sedang kita jalani. Oh, ada guru, ada ustadz yang juga membersamai kehidupan kita misalnya. Ya udah, bismillah, yuk kita jalan hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Semoga dengan kita melakukan yang terbaik hari ini, Allah perbaiki semua sisi kehidupan kita. Terima kasih Abang Kakak. Mohon maaf yang tadi dipukul-pukul berkali-kali gitu. Insyaallah abis ini saya pukul lagi. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tim multimedia tolong diambil-ambil part-part yang penting-penting di video ini. Kajian-kajian kali ini kajian rumah tangga, kajian keluarga. Umi, Ayu dan juga Mbak Ina dan lain-lain, tolong nanti diambil pointer-pointernya yang tadi tentang setro, tentang apa kajian itu, diambil pointer-pointernya. Mudah-mudahan kajian ini walaupun dikemas ringan gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya di hadapan Allah. Dan saya sebenarnya membicarakan hal yang sangat serius, yaitu hubungan rumah tangga, karena iblis tidak berhenti-berhenti mengganggu rumah tangga kita supaya terus berpisah dan bercerai. Nanti ujung-ujungnya mohon maaf, ujung-ujung dari keegoisan suami dan keegoisan istri itu yang menjadi korban adalah anak. Sekali lagi, perceraian itu dampak paling buruk adalah anak. Dia akan maksudnya
ya sulit dia. Tidak semuanya anak tuh bisa ini. Makanya saya pernah ketemu sama anak yang mohon maaf ya jadi gay, kemudian jadi homo, jadi lesbi, itu karena masalah rumah tangga. Jadi dia, misalnya dia anak perempuan ya, ini nambah waktu sedikit ya, dia punya anak, dia ini perempuan, anak perempuan. Terus dia ngelihat sosok suami yang kasar gitu, mamanya tuh sering dipukul sama papahnya, sering dipukul sama ini. Nah itu Masya Allah tabarakallah, akhirnya dia punya dendam kepada laki-laki, dan dia menganggap semua laki-laki itu sama. Akhirnya dia tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya dia punya disorientasi seksual. Akhirnya dia lebih suka sama yang namanya perempuan. Jadi perempuan suka perempuan. Begitu juga sama laki-laki, yang dia mungkin ngelihat sosok istri, ibu itu adalah sosok yang tidak, my mother is my enemy gitu ya, my mom is my enemy. Ibu tuh bukan sosok yang ideal bagi dia. Akhirnya dia lebih suka sama laki-laki. Ya kan, itulah yang laki-laki presto. Maka sekali lagi teman-teman, kalau ada tawaran untuk bercerai atau ada opsi bercerai, antum pikirlah berkali-kali. Kenapa? Yang jadi korban pasti anak. Pasti anak udah. Ya, bertahanlah lebih lama. Ya, bertahanlah. Lihat anak tuh polos, anak tuh tidak ada dosa. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan sampai karena keegoisan dan kebodohan bapak ibunya, anaknya jadi korban. Sip? Gitu ya. Mudah-mudahan suami kita dijaga Allah, istri kita dijaga Allah. Kita sama-sama saling kolaborasi, sinergi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.